Petugas damkar mengevakuasi pria obesitas dari rumah kontrakannya di Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur karena mengalami sesak napas. Proses evakuasi sempat mengalami kendala lantaran lebar jalan menuju tempat tinggal pria 23 tahun itu hanya sekitar 80 cm. Korban juga sempat mendapat bantuan oksigen saat evakuasi berlangsung. Selama lebih dari 1 jam, korban berhasil dievakuasi dan langsung dirujuk ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Baru nggak bisa jalan itu ya kemarin itu. Cuma 2 hari yang nggak bisa jalan sampai sekarang itu. Diagnosanya sakit apa Bu? Sesek atau apa? Obesitas atau? Oh memang obesitas katanya. Dokter itu obesitas, terus sesek napasnya itu. Napasnya itu sesek buat bukan itu agak sulit gitu. Seorang perempuan di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara diduga menjadi korban penipuan istri polisi. Namun ironisnya ia malah dilaporkan balik dan atas tuduhan mencuri barang. Ketegangan terjadi saat sejumlah polisi berpakaian preman mendatangi rumah Nurmila yang diduga korban penipuan istri polisi berinisial MA di Jalan Pendidikan, Kelurahan Bone-Bone, Bau-Bau. Polisi datang untuk mengambil barang milik MA yang disita oleh Nurmila karena MA diduga meminjam modal usaha hingga ratusan juta rupiah namun menghilang saat ditagih. Belakangan Nurmila malah dilaporkan balik oleh suami MA yang merupakan polisi berpangkat Aibda di Polres Bau-Bau. Nurmila dilaporkan atas tudingan mencuri barang milik MA. Berjalannya waktu cuman pinjaman 50 juta ini saja Anda jalankan pembayarannya Pak. Itu pun pembayaran bunga. Modalnya sama sekali belum ada yang dikembalikan dari kerjasama pinjaman sementara ini Pak, sama pinjaman yang 50 juta juga ini. Jadi total kerugian saya Pak ada sekitar 540 juta. Humas Polres Bau-Bau membenarkan ada transaksi bisnis antara Nurmila dan MA yang berujung pelaporan di Polda Sulawesi Tenggara. Kedatangan polisi ke rumah Nurmila disebut untuk mengambil kembali barang milik MA sebagai barang bukti atas laporan pencurian. Oknum Bayangkara ini ada transaksional dengan terlapor, yaitu Ibu NM, Ibu M, inisialnya M lah. Nah, di sini kurang mungkin karena kesepakatan seperti utang piutang tidak berjalan dengan lancar, jadi pihak Ibu M ini yang dipinjamkan uangnya kepada Ibu Bayangkari merasa tidak menepati janjinya. Kasus bermula pada Desember 2024 saat MA meminjam uang sebesar 240 juta rupiah untuk modal bisnis produk kecantikan dengan janji keuntungan 30 juta rupiah per bulan. Lalu MA meminjam lagi 300 juta rupiah dengan janji dikembalikan dalam 6 bulan. Namun saat jatuh tempo pembayaran, MA diduga sulit dihubungi. Devriatno Neke, Kompas TV, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Seorang personil TNI berpangkat Sersan 1 nyaris terbakar api saat memadamkan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Sudah 1 bulan, Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan berjibaku dan bertaruh nyawa memadamkan kebakaran lahan di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Seperti yang dialami salah satu personel TNI Sersan 1 Fren Marto Solisa. Di tengah perjuangan memadamkan api, seringkali angin bertiup dengan kencang sehingga menyebabkan api tiba-tiba membesar. Kondisi ini menyebabkan Fren Martos dan teman-teman terjebak di dalam kobaran api dan pekatnya asap. Meski harus mengalami sesak dan sulit bernafas, mereka berhasil menyelamatkan diri dengan berlari menerobos pekatnya asap dan kobaran api. Memang angin kencang sehingga api cepat menjalar dan semak-semak atau rumput yang di sekitarnya itu pun mudah untuk jadi bahan bakarnya lebih cepat. Karena saya masuk ke dalam
di belakang saya sudah menyeberang ke sebelah sehingga api itu sudah menjadi satu. Dan setelah saya melihat di posisi saya itu terjadi gelap, kabut yang begitu tebal sehingga saya lari keluar. Menurutnya, sebanyak 5 mesin pompa air juga turut terbakar akibat dahsyatnya kobaran api. Total luas lahan yang terbakar telah mencapai 1.098 hektar. Hingga kini, upaya pemadaman karhutla di Kabupaten Rokan Hilir Riau masih terus dilakukan. Citra Indriani, Kompas TV, Rokan Hilir, Riau.